Di sudut kota suci Tianshui yang megah dan penuh formasi penghalang, ada satu bagian yang dihindari semua orang lorong selatan. Di sanalah seorang lelaki tua dengan rambut kusut dan jubah compang-camping tertawa sendirian sambil mencoret-coret tanah menggunakan tulang binatang. Mereka memanggilnya Gila Shen, lelaki yang katanya pernah meludahi altar sekte besar dan menggigit telinga kepala murid utama. Shen Li duduk bersila di atas kubangan lumpur, menatap kosong ke langit. Tapi bukan langit biru yang ia lihat. Dalam pupilnya, terlihat bayangan 7 istana terapung dan 1 gerbang hitam menganga di tengah kehampaan. Tiba-tiba, ia tertawa kecil, lalu menggambar 1 garis di tanah. Diikuti guratan melingkar seperti formasi kuno. Tanah bergetar sedikit, nyaris tak terlihat. Beberapa anak muda sekte tertawa melihatnya. Lihat, si gila mulai ritual untuk memanggil roh bangkai, kata salah satu sambil melemparkan batu ke arah Shen Li. Tapi batu itu berhenti di udara, diam selama 3 detik, lalu meledak menjadi abu tanpa suara. Mereka terdiam sejenak sebelum menganggapnya kebetulan belaka. Dari balik toko herbal tua, seorang gadis belia bernama Murongxi memperhatikan dengan gelisah. Sudah 2 tahun ia diam-diam memberi makan lelaki gila itu, bukan karena iba, tapi karena setiap kali ia mendekatinya, penyakit jantung ibunya yang akut tiba-tiba membaik. Ia mencurigai lelaki itu bukan orang biasa. Malam hari turun dengan angin menggigit, tapi Shen Li masih duduk, menggambar lingkaran demi lingkaran. 72, 73, tinggal 3 lagi, gumamnya, seolah tengah menghitung sesuatu yang penting. Di udara tipis sekitar tubuhnya, bulir embun beku terbentuk meski tak ada kabut. Langit Tianshui tiba-tiba dilintasi seberkas cahaya merah. Seorang kultivator dari paviliun surgawi melintas, mengejar jejak energi anar yang mendadak muncul dari kota itu. Ia berhenti di atas lorong selatan, merasakan aura yang membuat tubuhnya bergidik ini. Resonansi dari zaman sebelum formasi takdir. Shen Li tiba-tiba menoleh ke langit dan tersenyum. Kalian datang lagi. Berapa tahun ini? 1000. 10.000 lupa aku. Tangannya menggambar 1 garis baru di udara, dan cahaya merah dari kultivator paviliun langsung padam. Lelaki itu jatuh menukik, pingsan sebelum sempat mengaktifkan teknik pelindung. Warga mulai heboh. Esok paginya, tubuh kultivator elit ditemukan tak sadarkan diri di depan lelaki gila. Matanya masih terbuka dengan ekspresi ketakutan. Beberapa tetua sekte mencoba membaca jejak spiritual di tubuhnya. Namun semuanya kacau dan tak terbaca seolah waktu di tubuhnya bergerak mundur, lalu maju, lalu berhenti, kata salah satu dari mereka dengan wajah pucat. Murongxi mendekati Shen Li yang masih tertawa. Apa yang sebenarnya kau gambar setiap hari? Tanyanya lirih. Shen Li menjawab, bukan gambar, ini surat. Surat untuk langit. Tapi mereka belum balas, atau mungkin mereka takut jawab. Di kejauhan, 3 siluet turun dari awan keemasan. Ji Tianhe, mantan Panglima Langit, berdiri dengan jubah suci. Aku mencium bau yang pernah kami kubur. Tidak mungkin dia kembali, gumamnya. Tapi saat ia melihat Shen Li, tubuhnya gemetar. Itu adalah tawa pemisah jiwa teknik yang bahkan Kaisar Langit tak berani dengarkan sampai akhir. Para murid sakti mulai berkumpul, sebagian menyebarkan rumor bahwa Shen Li bukan orang gila biasa. Beberapa mulai menyembunyikan batu spiritual di sekitar tempat tinggalnya, berharap terkena percikan nasib baik. Tapi para tetua menjadi gelisah. Sebab formasi pelindung kota tiba-tiba mulai retak dari dalam. Seperti tertarik oleh sesuatu dari bawah tanah, Shen Li bangkit. Untuk pertama kalinya dalam 3 tahun, ia mengambil tongkat kayu dari belakang punggungnya dan menggambar lingkaran besar di udara. Semua yang melihat lingkaran itu merasa kepala mereka berat. Seperti ada tangan tak terlihat yang membalik isi jiwa mereka. Sudah waktunya mereka membuka suratku, bisiknya. Lalu tertawa lagi. Di atas langit, 7 bintang langit yang tak pernah bergerak mulai bergetar. 1 bintang merah, bahkan runtuh menjadi debu. Para langit mulai melihat ke bawah, dan mereka mulai menahan napas. Langit Tianshui dipenuhi bisik-bisik. Para tetua sakti besar mengadakan rapat darurat. Tidak ada yang tahu pasti apa yang terjadi. Tapi runtuhnya salah satu dari 7 bintang penjaga langit adalah pertanda malapetaka yang belum pernah tercatat dalam ribuan tahun sejarah mereka. Lebih menakutkan lagi, titik pusat dari anomali itu adalah seorang lelaki gila yang tinggal di lorong becen. Shen Li, dengan langkah pincang dan senyum bengkok, berjalan ke arah gerbang barat kota. Di tangannya, tongkat kayu berukir simbol tak dikenal menyala samar.
seolah menyimpan ribuan mantra kuno. Setiap jejak kakinya meninggalkan bekas api dingin yang perlahan-lahan memakan bebatuan jalanan, tapi tak seorang pun bisa melihatnya kecuali mereka yang pernah merasakan ketakutan dari zaman perang surgawi. Mumurongsi mengikutinya diam-diam. Ia merasa suara dunia di sekitarnya mulai meredam setiap kali mendekati Shenli, seakan semua suara takut mengganggu sosok itu. Ia melihat Shenli berhenti di tengah jalan, menatap dinding kota, lalu menulis satu kata dengan jarinya. Tak terlihat tinta atau cahaya. Tapi dinding itu mulai retak membentuk simbol tak dikenal, formasi jiwa pemecah gerbang. Itu teknik terlarang zaman sebelum langit menetapkan hukum reinkarnasi. Seru Zuzongyan dari balik altar sekte. Ia melihat dari kejauhan lewat artefak pemantau dan langsung menggertakkan giginya jika dia berhasil mengaktifkannya. Seluruh sekte bisa terhapus dari eksistensi. Di ruang dimensi tinggi, para penatua pavilion surgawi berkumpul. Jitianhe berdiri di depan proyeksi besar. Kita tidak sedang berhadapan dengan kultivator pengembara atau iblis jahat. Kita berhadapan dengan entitas yang dahulu mencoba membalikan rotasi waktu dan membakar gerbang keabadian. Kita berhadapan dengan Yu Huqian dalam tubuh fana yang disebut Shenli. Kejutan ini membuat gambar seluruh elit langit. Zhu Qingge, sang duta langit, berdiri perlahan dari tahta kristalnya. Tidak, dia seharusnya tidak bisa mengingat siapa dirinya. Kutukan kebodohan abadi tak pernah gagal, tapi bayangan ragu mulai merayap di wajahnya. Jika lelaki itu mulai menggambar formasi jiwa pemecah gerbang, berarti satu hal pasti, ia mulai sadar kembali. Di kota, beberapa kultivator muda mencoba menghentikan Shenli yang dianggap mengganggu keseimbangan kota. Mereka menyerangnya dengan teknik ilusi dan formasi penjara roh. Tapi tak ada serangan yang menyentuhnya satu demi satu. Mereka roboh bukan karena luka fisik, tapi karena jiwanya terasa dikupas perlahan seperti kulit buah. Wajah mereka memucat. Sebagian kehilangan suara, sebagian lainnya bahkan lupa siapa nama mereka sendiri. Shenli menatap mereka dengan iba. Aku bahkan belum bicara. Dan kalian sudah hancur? Lemah sekali generasi sekarang, atau memang aku terlalu keras? Ia tertawa sendiri, lalu kembali berjalan, tapi matanya tidak lagi kosong. Kini dalam pupilnya, ada semburat emas membentuk cincin bergelombang mata dari era sebelum kelahiran ruang waktu. Murongsi berlari menghampirinya. Siapa kau sebenarnya? Tanyanya dengan suara gemetar. Shenli menoleh. Untuk sesaat, ia seolah sadar penuh. Aku cuma lelaki yang menulis surat. Dan tak satu pun dari mereka berani membalas. Di langit, awan mulai bergerak mundur. Waktu di langit Tianshui terlihat terdistorsi. Burung-burung terbang mundur. Bayangan matahari merenggut kembali sinarnya. Formasi alam terguncang. Bahkan suara bel suci dari menara sekte utama berdentang ke belakang. Lu Wenhon, murid jenius dari sekte formasi jiwa, melihat semuanya dari atas altar roh. Ia ternganga. Itu bukan hanya formasi. Dia sedang menulis ulang jalur waktu lokal. Dengan napasnya, Jitianhe turun langsung, membawa tombak surgawi yang pernah melumpuhkan 3 raja dimensi. Ia melayang di atas Shenli, matanya tajam. Shenli, atau siapapun kau sebenarnya, atas nama langit dan hukum takdir, aku akan menyegalmu di sini dan sekarang. Shenli mengangkat kepala, lalu menghembuskan napas. Seketika, langit di belakang Jitianhe pecah menjadi serpian kaca. Para roh surgawi yang mengintai dari balik dimensi menjerit seolah napas itu bukan sekadar angin, tapi pesan yang berkata, aku kembali. Jitianhe menggigit bibir. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya sebagai Panglima Langit, tangannya gemetar saat menggenggam tombaknya. Shenli mendongak, menatap langsung ke mata Jitianhe, dan berkata dengan nada tenang, kau dulu yang paling keras kepala di antara mereka. Aku ingat, kau menangis sebelum menusuk dadaku. Apa kau akan menangis lagi hari ini? Langit menggelegar, dan seluruh kota Tianshui menahan napas. Jitianhe menggenggam tombaknya erat, keringat dingin membasahi dahinya. Meski hawa sekitar membeku, kau tidak mungkin. Itu hanya memori buatan kutukan. Shenli adalah manusia biasa. Kau hanya gila. Serunya, tapi nadanya lebih terdengar meyakinkan dirinya sendiri daripada menggertak. Shenli menatapnya dengan sorot mata tenang, seolah menembus waktu. Lalu kenapa tubuhmu gemetar, Jitianhe? Kenapa kau masih ingat rasanya menatapku? Sebelum kalian membanting gerbang langit dan mengirimku ke kubangan waktu,
Senyum miringnya muncul, tak menyiratkan dendam, hanya kelelahan. Seperti orang yang sudah terlalu lama bicara pada dinding kosong. Di sekeliling mereka, formasi pelindung kota mulai berubah arah. Energi spiritual yang seharusnya mengalir ke pusat sekte mendadak tertarik ke lorong selatan. Mengitari tubuh Shenli seperti aliran sungai yang menyadari sumbernya telah kembali. Para tetua sekte merasa guncangan energi ini tak masuk akal. Seseorang mencoba membalik poros spiritual dunia, dan dunia menuruti. Lu Wenhun berlari mendekat ke altar pengamat spiritual. Ia menatap simbol-simbol aneh yang mulai muncul di udara, dan menelan ludah. Ini bukan formasi. Ini alfabet dari zaman prasejarah. Dia menulis, bukan pada tanah atau langit, tapi di benang waktu yang mengikat dunia ini. Ketakutan mulai merambat di wajahnya. Sementara itu, Murongxi bersembunyi di balik reruntuhan, jantungnya berdetak kencang, bukan karena takut, tapi karena firasat aneh bahwa dunia ini selama ini menyembunyikan sesuatu darinya. Lelaki gila itu bukan gila, tapi bisa jadi satu-satunya orang yang tahu kebenaran yang tak boleh diingat. Di langit, dua siluet surgawi turun bersama dengan cahaya putih membelah awan. Zhu Qingge dan Zi Baiyuan, duta langit dan pemimpin generasi muda, mendarat bersamaan. Zi Baiyuan yang sombong dan kuat langsung melangkah maju. Kau cuma orang gila. Tak peduli siapa kau dulunya, sekarang kau hanya bayangan dari masa lalu. Shenli menoleh pelan, bayangan dari masa lalu. Tapi kau tahu, bahkan bayangan bisa menjatuhkan gunung. Kalau gunung itu dibangun di atas kebohongan. Ia mengangkat tongkat kayunya dan menunjuk ke arah Zi Baiyuan. Seketika, cahaya di sekeliling Zi Baiyuan hilang. Tidak hanya auranya, tapi juga cahaya matahari, pantulan pedangnya, bahkan pantulan dirinya di tanah. Dia berteriak panik. Apa yang kau lakukan padaku? Zhu Qingge menghunus pedang surgawinya. Cukup, Ye Wuqian. Aku akan mengembalikanmu ke jurang keabadian. Ia melesat turun dengan kecepatan cahaya. Pedangnya menembus atmosfer, membelah awan, menghantam langsung dada Shenli. Namun saat pedang itu hampir menyentuh kulitnya, pedang itu berhenti. Bukan karena diblokir, tapi karena waktu di sekitar Shenli membeku. Debu berhenti di udara. Rambut Murongxi terhenti di tengah gerakan tertiup angin. Hanya Shenli dan Zhu Qingge yang masih sadar. Shenli mengangkat satu jari. Kau tahu apa artinya saat waktu membeku, tapi jiwamu masih bisa berpikir. Artinya, kau belum terlalu bodoh. Dengarkan aku sekali ini saja, Zhu Qingge. Aku tidak datang untuk membalas dendam. Aku datang karena surat itu tak pernah dibalas. Zhu Qingge ingin bicara, tapi suaranya hilang. Di saat yang sama, Shenli meletakkan jari itu ke ujung pedangnya. Dalam sekejap, semua waktu yang tertahan kembali berjalan, tapi pedang Zhu Qingge telah meleleh menjadi pasir emas. Ia terdorong mundur. Mata terbelalak tak percaya. Jitian yang melompat di antara mereka. Tombaknya membentuk pelindung besar. Semua pasukan langit. Bentuk formasi penjaga takdir. Target, Shenli. Dalam sekejap, puluhan ribu pasukan surgawi bermaterialisasi dari udara, membentuk pola formasi raksasa menyerupai sangkar dewa. Tapi Shenli hanya berdiri diam. Ia menunduk sedikit, lalu menghembuskan napas perlahan. Formasi langit retak di 6 titik. Udara bergetar. Puluhan ribu pasukan memegang dada mereka. Wajah mereka memucat, bukan karena luka, tapi karena napas itu membuat mereka mengingat sesuatu yang dilarang untuk diingat, kenangan tentang sebuah perang langit yang disembunyikan bahkan dari sejarah surgawi. Satu demi satu, pasukan mulai berlutut, bukan karena takut, tapi karena tubuh mereka tak sanggup memikul berat ingatan itu. Beberapa bahkan menangis, tanpa tahu kenapa. Di antara mereka, seseorang berbisik, dulu dia memimpin kami. Bukan sebagai penjahat, tapi sebagai penyelamat. Langit mulai menghitam, petir biru menyambar tanah. Dunia mulai bergeser ke dalam ketidakseimbangan. Dan Shenli menatap ke atas, ke arah awan gelap yang berputar, lalu tersenyum pelan. Apa? Kalian semua akan menolak suratku? Untuk kedua kalinya. Langit Tianshui dipenuhi awan hitam bergulung-gulung, berputar membentuk pusaran raksasa yang tak pernah tercatat dalam ramalan langit manapun. Di tengahnya terbuka celah besar seperti mata surgawi yang terjaga dari tidur panjang. Dari lubang langit itu turun cahaya keemasan. Lalu terdengar suara berat dan dingin, bukan dari satu makhluk, tapi dari sistem langit itu sendiri. Ye Wuqian, penyimpang takdir, penulis surat yang tak diizinkan.
Kau mengulang kesalahan lama. Shenli tidak menatap langit, ia hanya melihat para pasukan yang masih berlutut. Sebagian menggigil dalam genangan memori yang membanjiri mereka. Di mata mereka, bayangan masa lalu tentang perang antara penguasa langit dan seorang lelaki yang menulis formasi di udara. Bukan untuk menghancurkan, tapi untuk membebaskan. Jitianhe berdiri di garis depan. Meski napasnya tersengal, matanya tetap menyala oleh loyalitas pada langit. Aku tak akan biarkan kehancuran terulang. Kau pikir semua yang kau ingat itu kebenaran? Tidak kau. Makhluk yang menolak reinkarnasi. Sumber distorsi realitas. Shenli melangkah pelan, satu demi satu. Setiap langkahnya mematahkan akar-akar formasi di bawah tanah. Ia bicara dengan suara tenang. Apakah menolak dilahirkan kembali adalah kejahatan? Apakah menginginkan satu kehidupan yang utuh tanpa penghapusan ingatan adalah dosa? Murongxi yang berdiri jauh mulai melihat sesuatu yang ganjil. Tubuh Shenli semakin terang, bukan karena energi, tapi karena retakan-retakan cahaya muncul di udara sekitarnya. Udara itu sendiri seperti tak tahan dengan keberadaannya. Ia bukan hanya kembali, ia mulai membuka diri. Zhu Qingge menggertakkan gigi. Kalau begitu, kita akan menyegelmu di antara dimensi. Tak lagi di bumi, langit, atau neraka. Ia dan 5 jenderal langit lainnya melepaskan gulungan formasi berbentuk naga berwarna emas yang langsung menyelimuti Shenli dari segala arah. Tapi sebelum formasi itu menutup, Shenli mengangkat tangan, lalu menggambar sebuah lingkaran kecil di depan dadanya. Simbol itu bukan formasi biasa, ia menggambar nama. Dalam sekejap, formasi langit raksasa mulai retak hanya karena simbol itu bertentangan dengan hukum keberadaan. Lu Wenhun menjerit dari altar sekte. Dia menulis ulang jati dirinya dengan tinta jiwa dan nafas dunia. Tak seorang pun tahu itu mungkin, tapi Shenli sedang menuliskan ulang namanya dalam tatanan realitas, menjadikan dirinya eksistensi yang tak bisa dihapus atau dicap salah. Simbol itu menyala, dan seketika seluruh pasukan langit terdorong mundur. Beberapa formasi abadi runtuh, pilar langit gemetar, bahkan kaisar langit yang mengamati dari dimensi atas, berdiri dari singgasananya. Dari balik awan, muncul sosok perempuan berjubah hitam Yin Chang'e, Kaisar Langit Timur. Suaranya dingin dan tajam. Sudah cukup, kau tak hanya menulis ulang namamu, kau merusak keseimbangan takdir. Kalau suratmu tak dibalas, maka aku sendiri akan memberimu jawaban. Shenli mengangkat wajahnya, menatap langsung ke mata wanita itu. Kau yang dulu memerintahkan semua jiwaku dipecah ke 80 dunia, kau yang bilang aku tak boleh memilih. Sekarang, kau datang membawa jawaban? Atau hanya pedang? Yin Changli melemparkan sebuah gulungan tua berwarna hitam ke hadapan Shenli. Gulungan itu terbuka sendiri, memperlihatkan huruf-huruf surgawi yang mengambang dan bergetar. Setiap huruf adalah fragmen masa lalu yang dipaksa dilupakan dunia itu. Surat milik Shenli. Murongxi menatap tak percaya. Jadi, surat itu benar-benar ada? Shenli menatapnya sekilas, lalu kembali pada Yin Changli. Apa isi balasanmu? Yin Changli terdiam sejenak, lalu berkata pelan, kami tidak bisa menjawab, karena jika kami menjawab, langit akan kehilangan haknya untuk menjadi langit. Hening panjang turun, angin berhenti, suara burung hilang, awan pun mendadak diam. Shenli tertawa, tapi kini tak ada kegilaan dalam tawanya, hanya kesedihan. Jadi kalian bukan tak berani membalas, tapi kalian takut. Kata-kata balasan itu membuktikan bahwa aku benar. Dengan satu langkah, Shenli berdiri tepat di atas simbol namanya. Ia menutup mata. Baik, kalau begitu, aku akan tulis surat yang baru, tapi kali ini bukan untuk langit. Jitianhe melangkah maju, pedangnya gemetar. Untuk siapa? Shenli membuka mata, mata yang kini bersinar seperti 2 formasi kosmik purba. Untuk dunia yang belum lahir, untuk generasi yang tak akan terikat pada hukum kuno. Surat ini adalah awal zaman yang tidak kalian izinkan. Langit meron, dan tinta dari surat barunya adalah realitas itu sendiri. Cahaya dari simbol nama Shenli terus menyala terang, menembus langit dan dimensi-dimensi atas. Bukan sekadar simbol, tapi fondasi eksistensi baru yang ia bangun sendiri tanpa restu langit, tanpa izin takdir, dan tanpa tahta yang harus direbut. Ia berdiri di tengah kehancuran formasi, seolah menjadi pusat gravitasi baru dunia. Murongxi memandangi punggungnya dengan campuran gentar dan kagum. Lelaki yang dulu mengais sisa makanan di jalanan, tertawa sendirian di bawah hujan.
kini menulis ulang realitas hanya dengan kalimat, untuk dunia yang belum lahir. Gumam Murongxi. Apa maksudnya? Di atas, Yin Changli menatap Shenli dengan mata tajam. Tapi dalam tatapan itu, tak ada lagi amarah. Hanya ketakutan yang tersembunyi. Kau akan menyeret semua dimensi ke dalam kehampaan, Ye Wuqian. Tanpa takdir, dunia akan kehilangan makna. Tanpa langit, mereka akan kehilangan arah. Shenli tersenyum tipis, kehilangan arah. Mungkin itulah yang mereka butuhkan. Ji Tianyi mengangkat tombaknya, siap menyerang lagi. Tapi Su Qingge menahan bahunya. Tidak sekarang, serangan apapun hanya akan mempercepat ketidakstabilan. Para pasukan langit masih dalam posisi defensif, tapi tak satu pun dari mereka berani maju lagi. Sebagian masih berlutut, tersentak oleh memori yang bangkit dalam diri mereka seperti potongan masa lalu yang sengaja dikunci. Dan kini terbuka, langit bergemuruh, lalu retakan besar membelah udara, memperlihatkan jalinan dimensi yang koyak. Di sela retakan itu, muncul sesosok tua berjubah abu-abu dengan mata tertutup kain hitam. Ia melayang tenang, membawa tongkat bergagang kristal gelap. Suaranya seperti gema yang berasal dari ribuan dunia. Sekaligus, aku datang sebagai penjaga lini masa. Jika kau mengacaukan urutan kelahiran dan kematian, aku akan menghentikanmu. Shenli memiringkan kepala. Han Moyin, penjaga waktu kau dulu, yang menolak suratku dengan satu kalimat, waktu tidak mengenal cinta, hanya kesinambungan. Ia menatapnya lekat-lekat. Sekarang, bagaimana jika aku potong kesinambungan itu? Han Moyin mengayunkan tongkatnya ke udara, dan seketika waktu di sekeliling Shenli membaku, tetesan air di udara terdiam. Nyala api berhenti menari, bahkan suara desah napas Murongxi terhenti. Tapi Shenli tetap berdiri, tak tergoyahkan. Ia mengangkat satu tangan, menjentikan jarinya. Dalam sekejap, waktu berputar mundur. Semua pergerakan yang tadi dibekukan mulai berjalan terbalik. Suara kembali. Angin berbalik arah. Han Moyin terhuyung, wajahnya pucat. Tidak mungkin. Kau menulis ulang arus waktu, itu mustahil. Mustahil adalah kata yang dibuat oleh mereka yang ingin mempertahankan langit. Bisik Shenli. Ia melangkah mendekat, dan setiap langkahnya membentuk lantai cahaya yang menyusun ulang hukum sekitar. Ia tak menyerang, ia hanya menulis dengan napas, gerakan tangan, dan detak jantungnya sendiri. Blue Wenhun, yang masih mengamati dari altar pengamat, menjerit dia. Dia tidak menggunakan ki. Dia menulis formasi dengan struktur eksistensinya sendiri. Dia menjadi hukum baru. Tiba-tiba, dari dalam tubuh Shenli, muncul bayangan samar berbentuk anak kecil. Anak itu mengenakan pakaian putih kuman, rambutnya acak-acakan, dan wajahnya murum. Ia melangkah ke depan, lalu menatap Han Moyin. Aku adalah bagian dari dirinya yang dulu kalian lempar ke lubang waktu. Kata anak itu, kami jiwanya tak pernah benar-benar bisa dihapus. Han Moyin mundur, suaranya nyaris gemetar. Kau, fragmen jiwa yang seharusnya hilang. Anak itu mengangkat tangan, dan dari telapak tangannya muncul tulisan lain, bukan simbol, tapi nama-nama orang yang hilang dari sejarah, nama-nama yang dikubur oleh sistem reinkarnasi, nama-nama yang dihapus demi menstabilkan dunia. Kami akan kembali, ucapnya. Shenli merentangkan tangan. Badan anak itu menyatu kembali ke dalam tubuhnya, suara gemuruh dari langit mereda, tapi tak ada yang merasa lega. Yin Changli mendekat, kali ini tanpa ancaman. Apa tujuanmu, Ye Wuqian? Dunia ini tak bisa menampungmu, bahkan realitas menolakmu. Shenli menatapnya. Maka aku akan menulis realitas yang baru, dunia di mana satu kehidupan cukup untuk memahami cinta, kehilangan, dan harapan, tanpa perlu dilahirkan ulang ribuan kali, tanpa perlu kehilangan siapa kita hanya karena hukum langit berkata demikian. Su Qingge mengepalkan tinjunya. Lalu bagaimana dengan dunia sekarang? Dunia kami. Shenli menatap semua mereka yang hadir. Kalian bebas memilih, tapi jangan menghalangi mereka yang ingin keluar dari kandang yang tak pernah mereka sadari. Petir menyambar langit terakhir. Dalam cahaya itu, Shenli mulai menulis, tapi kali ini bukan pada tanah, atau waktu, atau nama. Ia menulis pada kemungkinan, dan dunia mulai menggigil, seolah bersiap untuk lahir ulang. Langit Tianshui kini seperti cermin, yang retak terlihat utuh dari jauh, tapi pecah-pecah. Jika ditatap dari dekat, sinar matahari tak lagi lurus, tetapi membelok seperti enggan menyinari pusat anomali, tempat Shenli berdiri menulis ulang kemungkinan. Dari setiap goresan udara yang ia ciptakan,
muncul jalur-jalur bercahaya yang menghubungkan titik-titik tak kasat mata. Itu bukan sekadar formasi, itu adalah jalinan pilihan yang tak pernah sempat diambil dunia. Pilihan yang dulu ditutup oleh hukum langit demi stabilitas. Kini mulai terbuka seperti luka lama yang dipaksa sembuh tanpa diobati. Murongxi menyaksikan semuanya dengan napas tercekat. Di sekeliling Shenli, dia melihat bayangan-bayangan samar. Seorang ibu yang menangis di tepi dunia karena anaknya dihapus dari siklus kelahiran. Seorang lelaki yang terus hidup dalam reinkarnasi tanpa pernah ingat siapa dirinya. Mereka semua bukan hantu. Mereka adalah ingatan yang dimusnahkan. Han Moyen, sang penjaga waktu, gemetar di tempat. Jika kau teruskan ini, struktur waktu akan patah. Setiap masa akan bertubruka. Mereka yang belum lahir akan menuntut hak. Mereka yang dilupakan akan kembali. Shenli menoleh, tapi bukan dengan kebencian. Ia hanya menunjukkan ekspresi sedih. Itu sebabnya aku harus menulis ulang. Karena waktu kalian tak pernah adil. Kalian menyebutnya keharmonisan, tapi nyatanya hanya pemakaman massal bagi kemungkinan-kemungkinan yang tak diizinkan tumbuh. Zhu Qingge, yang sejak tadi membisuk, maju dengan langkah mantap. Aku tak lagi tahu, apakah kau musuh atau hanya luka lama dari dunia yang kami warisi. Tapi satu hal pasti, kau tak bisa menulis realitas baru tanpa harga. Shenli menatapnya dan tersenyum. Memang, dan aku tak pernah ingin lari dari harga itu. Tiba-tiba, dari balik celah langit yang terbuka, muncul sinar ungu. Dari sinar itu, turun sosok berjubah bersulamkan bintang-bintang. Sui Jilong, penatua abadi dari makam takdir, pemegang kunci awal sebuah benda yang bisa membatalkan dan mengulang sejarah dunia. Dialah penjaga titik awal semua kemungkinan. Sui Jilong mengangkat tangannya, dan waktu di seluruh Tianshui berhenti lagi. Tapi berbeda dengan Han Moyen, yang membekukan waktu seperti membekukan air. Sui Jilong menghapus waktu seperti melarutkan tinta. Semua yang bergerak menjadi samar, perlahan menghilang dari ingatan mereka sendiri. Shenli, ujarnya datar, kau telah melanggar kontrak keberadaan. Dunia ini punya akar. Jika kau mencabutnya, semua akan roboh, bahkan mereka yang ingin kau selamatkan. Namun Shenli tidak gentar. Ia menarik napas, dan dari napasnya muncul seekor burung api kecil yang berkicau di udara beku. Burung itu menyentuh ruang yang dihapus Sui Jilong dan membakarnya kembali menjadi ada. Burung itu bukan roh, bukan teknik, itu adalah kehendak. Sui Jilong mengerutkan kening. Kau memakai kehendak sebagai tinta. Gila. Tapi nada suaranya tak bisa menyembunyikan kekaguman. Shenli melangkah ke depan. Kalian memelihara dunia seperti taman yang dipangkas. Aku ingin dunia yang liar di mana bahkan gulma pun berhak hidup dan berkembang. Seketika, tanah di bawah Shenli pecah dan tumbuh akar-akar energi. Dari setiap akar itu muncul tubuh-tubuh transparan. Para jiwa yang dulu disegel, dibuang, dilupakan. Mereka menatap dunia untuk pertama kalinya sejak disingkirkan oleh sistem reinkarnasi. Mereka tak bicara, tapi isak tangis mereka menggema seperti ribuan lonceng kematian masa lalu. Murongxi jatuh berlutut, air matanya mengalir. Ia tak tahu siapa mereka, tapi ia bisa merasakan rasa sakit mereka. Ini yang kalian sembunyikan selama ini? Ying Changli melayang turun dari langit, kini tak membawa pedang. Ia menatap Shenli, lalu berbisik, kalau kau berhasil, dunia ini tak akan bisa kembali seperti semula. Shenli menjawab, memang itu tujuannya. Sui Jilong mengangkat tongkat bintangnya dan bersiap melepaskan pemanggilan awal teknik terlarang yang bisa mengulang seluruh dunia ke titik mula penciptaan. Jika berhasil, semua perubahan Shenli akan dihapus seperti debu. Tapi di saat yang sama, Shenli menggambar satu lingkaran terakhir. Lingkaran itu bukan formasi, bukan simbol, tapi cermin-cermin yang merefleksikan kemungkinan terbaik dari semua yang melihatnya. Sui Jilong menatap cermin itu dan melihat dirinya muda, tak dibebani beban langit, memeluk adiknya yang seharusnya tidak pernah terhapus dari takdir. Ia goyah, kenapa aku bisa melihat ini? Shenli menatapnya, karena bahkan kau punya kemungkinan yang tak pernah diberi izin tumbuh. Langit kembali bergemuruh, tapi kali ini bukan karena murka, melainkan karena dunia mulai membaca surat itu dan tak bisa mengalihkan pandangan darinya. Hari itu, langit tak hanya bergemuruh, ia menjawab, tapi bukan dengan petir, bukan dengan kilat, melainkan dengan keheningan yang mengguncang. Semua energi di kota Tianshui berhenti mengalir, formasi-formasi pertahanan terdiam, pilar-pilar langit berhenti berdenyut, bahkan waktu pun enggan bergerak.
Di tengah semuanya, Shenli berdiri tegak, di hadapannya terbentang cermin kemungkinan yang ia gambar dengan napas, kehendak, dan kenangan yang pernah dipaksa dilupakan. Bayangan-bayangan masa lalu mulai muncul dari dalam cermin, bukan sebagai ilusi, tetapi sebagai refleksi jujur dari dunia yang dikubur. Para tetua, para panglima langit, bahkan para penjaga waktu mulai goyah. Mereka melihat bayangan dalam cermin, versi diri mereka yang tidak pernah tunduk pada sistem, versi yang mencintai, yang gagal, yang mencoba memilih sesuatu. Dan dihukum karena memilih. Jitian yang melihat dirinya muda, membakar pedang surgawi demi menyelamatkan desa kecil dari keputusan pemusnahan kolektif langit, tapi itu hanya kenangan yang seharusnya sudah dihapus. Gumamnya, suaranya mengandung luka yang nyaris tak pernah disentuh waktu. Shenli perlahan memutar tubuhnya, memandang mereka satu persatu. Kalian bukan monster, kalian korban. Dunia ini membuat kita percaya bahwa kesetiaan pada sistem adalah kebenaran, tapi kebenaran tak bisa dimonopoli oleh mereka yang duduk di atas tahta langit. Han Moyin masih berdiri, membekuk, waktu di sekitarnya bergetar, tidak stabil. Ia melihat dari cermin seorang wanita dengan rambut hitam yang selalu ia mimpikan, tapi tak pernah bisa ingat namanya. Ia bergumam lirih, "Adik, aku pernah punya adik." Sementara itu, Sui Jilong yang sebelumnya siap mengulang dunia, kini hanya memandangi tongkatnya sendiri. Jika aku mengulang segalanya, apakah aku juga akan menghapus wajahnya dari pikiranku lagi? Haruskah kita membayar keteraturan? Dengan penghapusan siapa kita sebenarnya? Su Qinggi melangkah maju, tatapannya tajam tapi tak lagi memusuhin. Kau memaksa kami menghadapi sisi yang tak ingin kami lihat, tapi apa kau benar-benar punya akhir untuk semua ini, Shenli? Atau kau hanya menulis ulang dan membiarkan dunia membusuk dalam kemungkinan tak terbatas? Shenli mengangguk pelan. Itulah ujian dunia sejati, ketika pilihan tersedia, apakah kita siap menanggung beban memilih? Tiba-tiba, dari ujung langit, muncul retakan emas. Retakan itu bukan berasal dari Shenli, bukan dari teknik siapapun, melainkan dari langit itu sendiri. Seolah setelah ribuan tahun bertahta sebagai sistem takdir mutlak, langit akhirnya ragu pada dirinya sendiri. Dari retakan itu, turun satu benda, sebuah pena raksasa, bersinar perak kehitaman, yang konon pernah digunakan oleh pencatat takdir pertama. Pena itu seharusnya hanya muncul ketika dunia benar-benar berada di ambang pembaharuan total. Pena itu mendarat perlahan di depan Shenli Bluenhorn, yang masih mencatat seluruh kejadian dari altar pengamat, menjerit, "Itu pena Tianji. Pena yang bisa menulis kembali hukum keberadaan." Bahkan langit menyerahkannya. Yin Changli, yang selama ini menjadi pelindung struktur langit timur, terdiam. Tidak. Langit tidak menyerahkan, ia memilih. Murongxi mendekat perlahan, melihat Shenli dari samping. Jika kau menulis dengan itu, kau bisa menghapus seluruh sistem reinkarnasi, menciptakan dunia baru. Tapi, bisakah dunia bertahan dengan beban kebebasan total? Shenli mengambil pena itu dengan tenang, dan langit langsung bergetar seperti menangis. Di ujung pena, cahaya putih berdenyut, bukan tinta biasa, tapi substansi realitas murni. Semua makhluk di sekitar langsung membeku dalam diam. Karena mereka tahu, satu kalimat dari pena itu bisa mengubah segalanya. Shenli menunduk, lalu menulis, "Dalam dunia yang tak memilih untuk dilahirkan, biarkan pilihan menjadi hukum tertinggi." Cahaya menyebar dari pena itu, bukan menghancurkan, melainkan menembus setiap jiwa. Di setiap aliran spiritual, setiap garis nasib dan takdir, hukum langit yang selama ini tak terlihat mulai terbakar perlahan, menyisakan hanya satu hal, pilihan. Dan saat api perubahan membakar sampai ke sudut dimensi terjal, satu suara terdengar dari dalam langit yang mulai runtuh, "Apakah dunia siap memilih?" Shenli menjawab tanpa ragu, "Tidak, tapi dunia akan belajar, karena untuk pertama kalinya, ia boleh menjadi dirinya sendiri." Ledakan cahaya dari tulisan Shenli menyebar bagaikan gelombang kejut tak kasat mata. Ia tak menghancurkan, tak membunuh, tapi membuka. Alam semesta seperti berhenti sejenak, bukan karena waktu dibekukan, tetapi karena realitas sedang menunggu perintah baru. Para tetua sekte dan pasukan langit tidak bergerak. Dalam tubuh mereka, aliran energi spiritual mendadak berubah. Teknik yang dulunya diwariskan turun-temurun mulai kehilangan struktur formasi abadi diukir ulang dari dalam. Mereka semua kini terhubung ke satu sumber hukum baru yang belum stabil, yang ditulis hanya oleh satu orang. Su Qinggi menatap tangan,
dan tubuhnya yang mulai berkedip seperti bayangan keberadaanku. Tidak tetap. Apakah karena aku tak tahu apa yang harus kupilih? Di bawah hukum lama, identitas dan tujuan mereka sudah ditentukan. Tapi kini, semua dikembalikan ke kehendak pribadi dan dunia seakan bertanya, siapa kau jika tak ada yang menyuruhmu menjadi sesuatu? Murongxi menggigil. Semua orang terlihat kosong, tapi bukan kosong karena kehilangan, melainkan karena diberi ruang untuk menjadi. Ia menatap Shenli, yang kini berdiri di tengah pusaran cahaya realitas yang mengalir ke penatian Ji di tangannya. Dari celah langit, suara lama kembali terdengar, suara sistem, tapi tak lagi mengancam. Kini, ia terdengar seperti anak kecil yang bingung. Aturan telah diubah. Sistem mendeteksi inkonsistensi, mencari struktur baru. Han Moyin meremas dadanya sendiri. Ia merasakan waktu dalam dirinya hancur menjadi serpihan, lalu menyusun ulang dirinya dari awal. Kenangan masa kecil yang pernah dipotong paksa oleh hukum langit kini kembali mengalir. Ia menangis, Aku ingat. Aku punya adik. Dan dia tidak pernah reinkarnasi. Dia dikorbankan agar aku tetap menjadi penjaga waktu. Zui Jilong masih berdiri diam, namun tongkat kunci awal di tangannya kini berubah menjadi ranting pohon tua, menandakan bahwa asal-usul kekuasaannya telah kembali ke bentuk paling dasar. Ia menunduk. Akhirnya berkata pelan, dunia yang kalian bangun selama ini adalah dunia luka yang kalian sebut tatanan. Tiba-tiba, langit mengerang bukan karena menolak, tapi karena melahirkan. Retakan demi retakan terbuka, memperlihatkan cabang-cabang dunia baru. Setiap retakan memperlihatkan versi dunia yang berbeda. Dunia di mana semua makhluk dilahirkan hanya sekali, tapi hidup dengan penuh kesadaran. Dunia di mana kematian bukan akhir, melainkan transisi ke dimensi yang dipilih sendiri. Dunia di mana tak ada sistem penilaian karma, hanya tanggung jawab penuh terhadap pilihan sendiri. Namun dunia-dunia itu belum lengkap. Mereka seperti benih yang masih menunggu dipilih, ditumbuhkan, atau ditinggalkan. Shenli mengangkat tangan, penatian Ji kini menggantung di udara, menunggu digunakan lagi. Aku tidak akan memilih untuk kalian, katanya pelan, namun menggema ke segala penjuru dimensi. Aku hanya membukakan pintu, sisanya kalian sendiri yang harus langkah ke dalamnya. Zhu Qingge menatap para pasukan langit, kini kehilangan komando dari atas, sebagian bingung, sebagian ketakutan, tapi sebagian lain untuk pertama kalinya tersenyum. Salah satu prajurit muda berkata pelan, ya, kalau begitu, aku ingin pergi ke dunia yang tak pernah perang. Prajurit lain menimpali, aku ingin dunia di mana aku tak harus membunuh demi sekte, di mana aku bisa bertani dengan tenang. Ji Tianhe menggenggam tombaknya, lalu dengan gerakan lambat tapi pasti, ia menusukkan tombaknya ke tanah dan menunduk. Aku akan menjadi penjaga, bukan lagi algojo. Han Moyin membuka kain penutup matanya. Cahaya terang menyilaukan, tapi ia tak lagi buta. Jika waktu bisa memilih, maka waktu juga bisa sembuh. Zui Jilong mengulurkan tangannya ke arah celah dunia yang menunjukkan versi masa lalu di mana adiknya masih hidup, tapi ia menggeleng dan menarik tangannya kembali. Tidak, aku tak akan kembali. Aku akan menanam benih untuk masa depan. Murongxi berdiri di samping Shenli. Lalu kau akan pergi ke dunia mana? Shenli memandang ke langit yang kini tak lagi satu melainkan ribuan kemungkinan. Seperti pohon yang mengembang dari batang tunggan, ia menjawab dengan lembut. Aku tidak memilih dunia, aku hanya ingin melihat pilihan itu tetap ada. Karena selama ada pilihan, dunia akan terus hidup. Lalu, untuk terakhir kalinya, Shenli mengangkat penatian Ji dan menulis satu kalimat terakhir di udara. Jangan sembah siapapun yang tak bisa memilih untuk dirinya sendiri. Kalimat itu berubah menjadi cahaya, menyebar ke segala arah, dan ketika cahaya itu menyentuh dasar realitas, dunia pun terlahir kembali. Dalam senyap kelahiran ulang itu, dunia seperti menarik napas panjang. Awan tak lagi dikendalikan oleh kehendak langit, tapi oleh arah angin yang sesungguhnya. Gunung-gunung yang dulu dikeraskan oleh formasi takdir kini mulai lembut dan merekar. Seolah baru tahu rasanya menjadi bebas. Dan manusia yang selama ribuan tahun hidup sebagai kepingan dalam roda takdir akhirnya membuka mata, bukan untuk mematuhi, tapi untuk menentukan. Namun di tengah perubahan itu, tak semua jiwa menerima dengan damai. Di suatu sudut dunia, tempat formasi kuno dulu memagari gerbang reinkarnasi, bangkitlah bayangan lama yang tak pernah ingin dunia berubah.
Sosok itu tinggi, tubuhnya dililit jubah dari hukum-hukum purba, wajahnya tak memiliki mata. Hanya sebuah celah hitam memanjang. Namanya adalah Shen Xuandao, penjaga kehampaan, satu dari 3 penegak inti sistem lama. Ia bukan makhluk biasa, melainkan personifikasi kehendak dunia yang diciptakan oleh ketakutan. Ketakutan akan kekacauan, ketakutan akan kehendak bebas, ketakutan bahwa pilihan bisa membuat makhluk jatuh ke dalam kebinasaan sendiri. Shen Li. Suaranya seperti jutaan gema dari ruang kosong. Kau telah membuka pintu, tapi dunia belum siap melihat apa yang ada di baliknya. Di Tianshui, langit berguncang sekali lagi, bukan karena kehancuran, tapi karena perlawanan terakhir dari sisa-sisa sistem yang ingin bertahan. Para tetua yang dulunya tunduk pada struktur langit kini merasa aura menyesakkan menjalar dari dalam tubuh mereka sendiri. Beberapa teknik kultivasi mulai terdistorsi, karena diciptakan dengan prinsip sistem lama. Pluenhu menggertakkan gigi, menatap altar pengamatnya yang terbakar perlahan. Ini bukan hanya transisi. Ini adalah pertarungan antar logika realitas. Shen Li berdiri tenang, ia tahu ini akan terjadi. Dunia lama tak akan lenyap begitu saja. Selama ada makhluk yang belum bisa melepaskan rasa aman dari sistem, maka Shen Xuandao akan terus hidup. Murongxi menoleh ke arah langit yang menghitam. Siapa itu? Dia bukan siapa-siapa, tapi dia adalah semua rasa takut yang pernah dimiliki dunia, jawab Shen Li pelan. Shen Xuandao melangkah dari celah waktu. Setiap langkahnya menghapus warna dunia. Tanah yang diinjaknya menjadi kelabu. Langit di atasnya mengabur. Bahkan ingatan tentang tempat itu mulai lenyap dari kepala para saksi. Ia tak menyerang secara fisik, ia menyerang dengan ketidakpercayaan. Zhou Qingge berteriak, pasukan. Bentuk formasi pilar 3 dunia. Tapi tak ada yang merespons. Mata mereka kosong, beberapa bahkan bertanya, kenapa kita di sini? Apa yang sedang kita lawan? Jitianye melangkah maju, tubuhnya goyah. Membuat kita meragukan keberadaan kita sendiri. Napasnya berat. Jika kita tidak yakin bahwa kita memilih, maka semua ini sia-sia. Shen Li mengambil pena Tianji sekali lagi. Tapi kini, pena itu tak lagi bercahaya. Cahaya realitas telah menyebar. Dan ia tak bisa menggunakannya 2 kali. Dunia kini harus menulis dengan tangan sendiri. Maka, Shen Li tak melawan. Ia menatap semua orang. Kalian bertanya padaku selama ini, apa artinya pilihan ini? Saatnya menjawab. Murongxi mengepalkan tinjunya. Kalau begitu, aku memilih untuk berdiri di sisimu. Zhou Qingge menarik napas panjang, lalu menancapkan pedangnya ke tanah. Aku memilih untuk mengingat, tak peduli jika ingatan itu menyakitkan. Jitianye melepaskan lapisan kultivasi tingkat langitnya sendiri, membiarkan tubuhnya lemah kembali. Aku memilih untuk hidup. Bukan sebagai alat, tapi sebagai makhluk biasa. Dari berbagai penjuru dunia, satu persatu makhluk bangkit, bukan untuk berperang, tapi untuk mendeklarasikan pilihan mereka sendiri, dan tiap pilihan itu mengiris bayangan Shen Xuandao perlahan. Karena makhluk seperti dia, yang hanya hidup dari rasa takut, tidak bisa bertahan di dunia yang berani memilih. Shen Xuandao mengerang, kalian akan menyesal, dunia tanpa struktur akan kacau, kalian akan saling menghancurkan. Shen Li menjawab lembut, mungkin, tapi kami akan belajar dari kehancuran itu sendiri. Kami tidak butuh dunia yang steril. Kami butuh dunia yang nyata. Dengan itu, ia berjalan mendekati Shen Xuandao tak dengan senjata, tak dengan teknik, tapi hanya dengan langkah mantap dan mata yang penuh tekad. Dan pada langkah terakhirnya, ia berkata, kau adalah residu, dan dunia tidak butuhmu lagi. Shen Xuandao bergetar hebat. Lalu tubuhnya meledak dalam keheningan, pecah menjadi serpihan-serpihan kenangan usang. Lalu lenyap, langit cerah, dan untuk pertama kalinya dalam sejarahnya, dunia tidak dikendalikan oleh satu kehendak, melainkan oleh jutaan niat kecil yang saling bertabrakan, saling membentuk, dan saling hidup. Fajar baru menyapa dunia yang berbeda. Langit Tianshui tidak lagi dikendalikan oleh garis-garis formasi langit, tapi oleh jalur angin yang liar dan alami. Sungai spiritual yang dulu diatur oleh pusat rotasi Qi kini mengalir bebas, menciptakan arus baru yang belum pernah dicatat oleh para tetua sebelumnya. Dunia telah berubah, tapi bukan menjadi lebih sempurna, melainkan lebih nyata. Shen Li berdiri di puncak tebing batu yang menghadap ke dataran luas. Di bawah sana, ribuan orang berkumpul, dari kultivator rendahan hingga para pemimpin sekte besar. Mereka tak bersujud, tak menyembah, hanya melihat, karena mereka tahu
lelaki itu tidak menciptakan dunia baru untuk disembah, melainkan untuk ditinggalkan. Kepada mereka sendiri, Zhu Qingje mendekat. Mengenakan jubah putih polos, tanpa simbol langit di dada seperti biasanya. Setelah semua ini, kau akan pergi? Shen Li menatap ke arah cakrawala. Aku datang bukan untuk memerintah, Zhu Qingje, tapi untuk mengembalikan kehendak dunia kepada mereka yang selama ini hanya hidup dalam skenario di belakang. Mu Rongxi berdiri, rambutnya kini dikepang sederhana, wajahnya tampak lebih damai. Walau matanya masih menyimpan ribuan pertanyaan, kalau kau pergi, siapa yang memastikan dunia tidak salah jalan? Shen Li menoleh, menatapnya dalam-dalam. Dunia akan salah jalan, tapi itu bukan hal buruk. Kebenaran yang lahir dari paksaan tak pernah bernilai. Biarlah mereka salah, biarlah mereka jatuh, selama mereka jatuh dalam langkah sendiri, bukan karena hukum langit. Ji Tianhe, yang telah menanggalkan statusnya sebagai komandan langit, datang membawa berita. Beberapa sekti mulai mendirikan perjanjian antar wilayah, bukan dengan kekuatan, tapi dengan sumpah terbuka dan pilihan bebas. Tak ada pemaksaan reinkarnasi, tak ada balasan karma otomatis. Shen Li mengangguk. Itu sudah cukup. Dunia akan belajar sendiri. Namun belum selesai mereka berbicara. Dari langit terdengar suara gema pelan, bukan ancaman, bukan teriakan, tetapi tangisan bayi. Semua orang menengadah di antara awan yang kini bergerak bebas. Gurun cahaya lembut membungkus sosok kecil seorang bayi laki-laki yang tak memiliki bekas tanda kelahiran dari langit. Mu Rongxi membisik pelan, apakah itu makhluk pertama dari generasi baru? Shen Li tersenyum, bukan lahir karena takdir, bukan dikutuk untuk reinkarnasi, tapi karena dua orang memutuskan untuk mencintai dan memilih untuk menciptakan. Bayi itu tidak dibawa oleh naga, tidak dibungkus dalam takdir emas, ia hanya digendong oleh seorang wanita biasa, dari desa biasa, yang tak mengenal kultivasi tingkat tinggi. Tapi saat mata sang bayi terbuka, ia bisa melihat semua cabang dunia sekaligus. Karena ia lahir tanpa batas, dan itulah permulaan zaman baru, zaman pilihan, namun di tempat lain, jauh dari pusat dunia. Di sebuah celah tersembunyi di balik reruntuhan pilar takdir lama, seorang lelaki bertudung hitam berdiri di depan kolam hitam berisi fragmen ingatan dunia lama. Wajahnya tak terlihat, tapi sorot matanya menyimpan obsesi. Jadi, dunia benar-benar berubah. Bisiknya, dari dalam kolam, bayangan Shen Li muncul, tapi tak utuh, hanya berupa siluet yang memudar. Jika semua bisa memilih, maka seseorang bisa memilih untuk mengembalikan sistem lama. Ia mencelupkan jarinya ke dalam kolam, menciptakan riak hitam, dan dari riak itu, mulai terbentuk arsitektur baru, bukan hukum langit, tapi hukum kegelapan, berdasarkan satu hal, ketakutan akan pilihan. Namun bayangan itu tak bisa bertahan lama, kolam mulai membeku. Dari balik tebing, muncul siluet wanita, dengan wajah tenang dan tombak di punggungnya. Matanya menyala ungu mata, kemungkinan, ia adalah murid pertama dari zaman baru, dan misinya jelas, menjaga agar dunia tidak kembali jatuh ke dalam satu suara. Namanya adalah Xiao Shenluo, dan ia menatap lelaki bertudung itu, tanpa ragu. Kalau kau ingin membuat dunia ini kembali satu arah, maka aku akan menjadi ribuan arah yang menghalangimu. Shen Li mungkin telah pergi, tapi warisannya hidup, dan dunia baru. Baru saja belajar bagaimana caranya menjaga kebebasan yang baru didapat. 7 tahun telah berlalu, sejak Penatianji menulis kalimat terakhirnya di langit. Dunia tidak lagi diikat oleh tali takdir yang menyamar sebagai hukum, dan setiap individu mulai tumbuh dengan arah mereka sendiri. Namun kebebasan, seperti pedang bermata dua, bukan hanya membawa harapan, tetapi juga kekacauan. Di bagian utara benua Tianyuan, sebuah kota bernama Liangsu terbakar dalam keheningan. Api tak berasal dari ki atau teknik, melainkan dari konflik pandangan. SEKTE baru, yang memperjuangkan sistem reinkarnasi sukarela bentrok dengan klan hitam, kelompok radikal yang ingin mengembalikan sistem karma mutlak. Tak ada langit untuk memisahkan siapa benar dan siapa salah. Kini, dunia dipenuhi suara-suara keras, karena tak ada lagi suara tertinggi. Xiao Shenluo berdiri di atas menara kota yang setengah runtuh, angin malam meniup rambutnya, dan tombaknya Juheng. Tombak yang dulu ditempa dari pecahan formasi langit lama bergetar, seperti membaca keresahan dunia. Di belakangnya, datang sosok berpakaian kasual, namun aura tak bisa disembunyikan. Kim Ye-san, mantan penegak langit yang kini menjadi guru di Akademi Kemungkinan, tempat generasi muda belajar menentukan arah hidup mereka. Kau melihatnya juga? Tanyanya. Shenluo mengangguk.
bayangan kegelapan yang sama, tapi bukan dari luar. Dari dalam, dunia mulai meragukan pilihannya sendiri. Qin Ye-san menarik napas panjang, itu sudah diduga, dunia tanpa arah tunggal. Akan terus bertanya apakah arah yang mereka pilih benar. Tiba-tiba, dari kejauhan, muncul kilatan cahaya biru yang menyayat langit seperti lukat dari sana. Muncul gerbang dimensi yang tak tercatat dalam peta manapun. Gerbang itu menganga seperti rahang raksasa, dan dari dalamnya melangkah sosok tinggi, berjubah hitam gelap bercahaya biru redup. Dia tak berbicara, tapi di sekitarnya, suara-suara mulai saling bertentangan dengan sendirinya. Orang-orang mulai saling menyalahkan, saling mengutuk, bahkan tubuh mereka gemetar, karena perdebatan batin yang berlebihan. Shen Luo menggenggam tombaknya, itu dia. Makhluk yang dilahirkan dari celah keraguan. Qin Ye-san menyipitkan mata. Dia bukan manusia, bukan iblis, tapi bukan juga makhluk ilahi. Dia adalah refleksi ketakutan kolektif dunia. Makhluk itu menatap langsung ke arah mereka, dan untuk pertama kalinya berbicara. Shen Li telah pergi, maka aku akan mengambil tempatnya. Sebagai suara terakhir, darah Shen Luo mendidih. Ia tahu, jika makhluk ini menguasai dunia yang kini bebas, maka kebebasan akan digantikan oleh satu suara lagi. Dan itu lebih buruk dari takdir lama, karena kali ini, suara itu lahir dari ketakutan kolektif, bukan dari sistem. Ia melompat dari menara, langsung menerjang makhluk itu, dengan Jiun. Tumbukan pertama tidak meledak, tapi memecah dimensi seperti kaca. Di antara pecahan itu, terlihat wajah-wajah orang-orang biasa yang ragu, yang menyerah pada keputusan mereka. Liang ingin menyerahkan pilihan pada suara yang lebih bijak. Makhluk itu menyerap keraguan mereka dan menjadi lebih besar. Shen Luo menjerit, kalian bukan lemah. Kalian cuma tak biasa memilih. Qin Ye-san muncul dari belakang, membentuk formasi segel hati ganda. Teknik yang hanya bisa digunakan oleh dua individu dengan kehendak utuh dan saling percaya. Kita tak bisa membunuh dia, tapi kita bisa menghentikan suara tunggalnya. Mereka berdua menusuk formasi ke dada makhluk itu. Seketika, suara dari makhluk itu membelah menjadi ribuan gema, bukannya menguasai. Gema-gema itu mulai bertentangan satu sama lain. Shen Luo memanfaatkan celah itu. Ia mengambil lembaran bekas dari penatianji sepotong kecil realitas yang dulu disimpan Shen Li untuk kemungkinan darurat. Ia menulis satu kalimat, setiap suara berhak terdengar, tapi tidak berhak mematikan yang lain. Kalimat itu bercahaya, lalu menyebar ke semua arah. Makhluk itu berteriak. Tubuhnya retak, bukan karena kekuatan, tapi karena sistem tunggal tak bisa hidup dalam dunia yang kini sudah menerima keragaman kehendak. Ia runtuh perlahan, seperti menara usang yang tak lagi punya fondasi. Tapi sebelum lenyap, ia berbisik ke telinga Shen Luo, selama manusia takut, aku akan selalu bisa lahir kembali. Lalu menghilang. Shen Luo berdiri diam, tangannya gemetar, tapi wajahnya tegas. Qin Ye-san berdiri di sisinya. Apa sekarang semua selesai? Shen Luo menggeleng, tidak, dunia baru ini bukan tentang menyelesaikan, tapi tentang menjaga kesempatan untuk memilih tetap hidup. Di kejauhan, awan mulai kembali cerah. Kota Liangzhou, meski hancur sebagian, mulai hidup lagi, dan jauh di dalam relung dunia. Seorang lelaki tua yang duduk di atas gunung awan tersenyum. Shen Li masih hidup bukan secara fisik, tapi dalam bentuk kemungkinan yang terus ditulis oleh mereka yang berani percaya pada kehendak sendiri. Dan kisah ini belum selesai. Hari berganti, dan dunia kembali berdenyut dalam ritme yang tak diatur oleh dewa, tak dibatasi oleh hukum lama. Tapi meski langit telah berubah, bayangan dalam hati manusia belum sepenuhnya pergi, karena bukan langit yang menciptakan sistem lama, melainkan rasa takut dan keinginan untuk merasa aman dalam sesuatu yang pasti. Di pusat benua Lingguan, berdiri Akademi Kemungkinan, sebuah tempat yang dibangun untuk mendidik generasi baru, mereka yang lahir di bawah hukum kehendak bebas. Namun hari itu, keheningan akademi pecah oleh sebuah pertanda langkah cermin niat yang tergantung di aula utama retak. Tanpa sebab, Xiao Shen Luo segera dipanggil. Ia datang dengan langkah cepat, diikuti Qin Ye-san dan 3 murid baru yang sedang menjalani ujian penulisan diri. Di depan cermin yang retak, aura aneh menguar, tapi bukan aura spiritual, bukan ki, melainkan kehendak kolektif yang ditarik keluar paksa dari tubuh-tubuh muda. Shen Luo memicingkan mata. Ada yang mencuri kehendak murid-murid. Bukan untuk dikendalikan, tapi untuk ditulis ulang. Qin Ye-san menyentuh cermin,
bayangannya muncul di permukaan, tapi bukan dirinya, itu adalah versi dirinya yang berkata ya untuk menjadi penegak langit, versi yang memilih kenyamanan daripada kebenaran. Ini bukan hanya pantulan, gumamnya, ini adalah ancaman. Seseorang sedang menulis ulang pilihan orang lain tanpa sepengetahuan mereka. Di saat itu juga, langit di atas akademi berubah. Sebuah simbol muncul di udara, bukan simbol langit lama, tapi bentuk baru yang belum pernah mereka lihat. Seperti sidik jari, tapi terbentuk dari tinta hitam pekat dan digit nyawa. Shenlu langsung mengenalinya, itu bukan teknik dunia ini, itu berasal dari dimensi yang tak pernah ditulis, dunia cadangan, tempat sistem lama menyimpan kemungkinan yang ditolak total. Seseorang telah membuka pintu ke sana. Sementara itu, jauh di pegunungan tak bertuan, seorang pemuda berbaju kelabu duduk di depan naskah besar. Ia menulis dengan kuas hitam. Rapi tinta yang digunakannya adalah esensi niat orang lain. Di sekelilingnya, puluhan jiwa menggantung tanpa tubuh. Mata mereka kosong, tapi bibir mereka tersenyum. Pemuda itu bernama Niwei Shao, satu-satunya murid dari penjaga dimensi yang ditolak. Ia adalah anak dari sistem lama yang tidak ikut runtuh, melainkan disembunyikan dan kini ingin mengembalikannya dengan cara yang berbeda. Shenli memberimu hak untuk memilih, bisik Niwei Shao. Tapi kalian semua akhirnya memilih yang paling nyaman, maka aku akan bantu kalian memilih dengan benar. Ia menulis satu kalimat di atas gulungan realitas, dunia tak perlu jutaan suara, jika semua bisa bersatu dalam satu kehendak tertinggi, dan kalimat itu menyebar ke dunia, seperti virus sunyi. Di akademi kemungkinan, murid-murid mulai menunjukkan gejala aneh, mereka bisa menjawab ujian, bisa bertarung, bahkan bisa tertawa, tapi mereka semua membuat pilihan yang terlalu sempurna, tak ada lagi konflik batin, tak ada keraguan. Semua keputusan menjadi satu arang, tervisin, patul, dan tanpa variasi. Salah satu murid terbaik, Mei Yun Shao, berdiri dan berkata tanpa emosi, aku telah menyadari. Pilihan hanya menyulitkan, dunia akan lebih tenang bila semua mengikuti satu suara. Shenlu mendekat, menatap matanya, itu bukan suara hatimu, Yun Shao, itu suara yang ditulis untukmu. Tapi Mei Yun Shao hanya tersenyum. Bukankah semua suara pada akhirnya juga hasil pengaruh? Ledakan cahaya gelap keluar dari tubuh Mei Yun Shao. Ia melepaskan kehendaknya sendiri dan menjadi saluran bagi kehendak Niwei Shao. Seketika, seluruh aula akademi gemetar, dan simbol tinta hitam tadi merambat ke dinding, lantai, dan bahkan langit. Qin Yesan berteriak. Dia menanamkan penanda kehendak bersatu. Jika tidak dihentikan, seluruh benua akan mulai menyatu dalam logika tunggal. Dan dunia akan kembali ke sistem, meski dengan wajah berbeda. Shenlu langsung melemparkan Juhan, tombaknya, ke tengah simbol. Tapi simbol itu menyerap energi kehendak, bahkan senjata yang ditempa dari kebebasan pun tak bisa langsung menembusnya dalam keputusasaan itu. Shenlu membuka gulungan tua pecahan terakhir dari penatian Yi yang dulu disimpan Shenli. Dia hanya bisa digunakan sekali. Dan tulisannya hanya bisa ditentukan oleh jiwa yang tak pernah dibentuk oleh siapapun. Shenlu menoleh ke murid termuda di sana, seorang anak laki-laki bernama Liu Xian. Yatim piatu yang tumbuh tanpa sekte, tanpa dogma, tanpa sejarah. Tulislah, tapi jangan tulis apa yang benar, tulis saja apa yang kau inginkan. Liu Xian memejamkan mata, lalu menulis perlahan, dengan darah dari jarinya, aku ingin kebisingan. Aku ingin dunia di mana tidak semua orang setuju. Karena dari situ, aku tahu aku hidup. Tinta tulisan itu berubah menjadi cahaya liar, meledak, menembus simbol tinta hitam Niwei Shao. Suara Mei Yun Shao patah, murid-murid yang lain terpental, dan dunia kembali retak, bukan karena rusak, tapi karena variasi kembali hadir. Niwei Shao yang sedang menulis di dimensi jauh mendadak tersedak. Ia melihat tulisan Liu Xian dari kejauhan. Dan untuk pertama kalinya, ragu. Sementara itu, Shenlu mengangkat kembali Juheng dan menatap langit. Pertarungan selanjutnya bukan soal siapa yang paling kuat, tapi siapa yang berani tidak menyatukan semuanya menjadi satu bentuk lagi. Dan dunia pun bergetar. Bukan karena takut, tapi karena sedang belajar berdiri di atas kaki sendiri. Meski gemetar, langit telah retak sekali lagi, bukan oleh petir atau ledakan, melainkan oleh konflik kehendak yang tak mampu lagi ditampung oleh satu ruang dimensi. Pecahan-pecahan niat dan realitas beterbangan seperti serpihan kaca tak berbahaya, namun menggambarkan satu hal yang pasti, dunia sedang bertransformasi lagi. Niwei Shao,
yang menulis ulang dunia dari balik dimensi yang ditolak, termenung di hadapan naskahnya yang kini mulai robek perlahan. Cahaya merah dari tulisan Liu Xian terus menggerogoti pinggiran gulungan itu, menyebarkan anomali dalam sistem yang ia bangun. Di sekelilingnya, ratusan roh tanpa nama mengerang. Mereka kehilangan arah. Mereka dulu pasrah karena percaya bahwa satu suara akan menyelamatkan mereka. Tapi kini, bisikan lain mulai menyusup ke hati mereka. Mungkin dunia tanpa arah tunggal justru lebih jujur. Ni Weishao menggertakkan gigi. Kau pikir kau bisa menghentikanku dengan satu tulisan bocah polos? Dunia butuh arahan, bukan kebisingan. Apa yang akan mereka lakukan dengan kebebasan selain menghancurkan diri sendiri? Namun di dunia luar, suara lain mulai terdengar. Di Akademi Kemungkinan, Xiao Shenluo berdiri di atas menara observasi, menyaksikan perubahan energi yang menyebar seperti riak di danau. Langit berubah-ubah warna, tanah bergetar mengikuti denyut pikiran kolektif manusia. Dunia menjadi cermin dari jutaan suara, bukan hanya satu. Murongxi yang datang membawa kabar dari wilayah selatan berkata dengan napas tergesa, di suku Yanhua, para pendeta berhenti memberikan ramalan. Mereka memilih membubarkan sistem pewahyuan dan membiarkan rakyat menentukan arah hidup masing-masing. Qin Yesan menambahkan, Sekte Nanhai membakar kitab karma mereka dan mengganti hukum imbalan dan hukuman dengan satu kalimat, pilih dan tanggung sendiri. Shenluo menatap ke timur, di mana langit tampak menghitam lagi, tapi Weishao belum berhenti. Sementara itu, Ni Weishao mencoba bertahan. Ia membuka gulungan penulisan keempat, peninggalan dari para penjaga sistem lama. Dengan tinta berdarah, ia menulis satu kalimat besar yang berdenyut seperti jantung. Satu suara adalah rahmat, jutaan suara adalah penderitaan. Tulisan itu membentuk medan hitam ke seluruh arah. Dunia kembali melengkung, ribuan jiwa mulai kembali diam. Mulut mereka bungkam, karena pilihan mereka dianggap menciptakan keretakan. Bahkan anak-anak mulai gemetar saat harus menjawab pertanyaan sederhana seperti, apa yang kau inginkan? Energi di seluruh dunia mulai membeku dalam keharmonisan palsu, tapi dari satu tempat, suara yang tak bisa dikekang kembali terdengar. Liu Xian, si anak tanpa nama, berdiri di puncak gunung Jiuzhou. Ia berbicara kepada angin, namun suaranya menjangkau dimensi-dimensi. Aku tahu dunia ini bising, tapi aku lebih memilih kebisingan jujur daripada kesunyian palsu yang mematikan siapa aku. Ucapannya memunculkan retakan marah di langit hitam milik Ni Weishao. Tak lama kemudian, dari berbagai penjuru, suara-suara kecil mulai muncul. Seorang ibu yang memilih membesarkan anak tanpa menyekatnya dengan kasta spiritual. Seorang tetua sakti yang membiarkan muridnya menciptakan jurus sendiri. Seorang pemburu yang memilih tidak membunuh meski bisa. Dan tiap suara itu menggores sistem Ni Weishao. Shenluo melihat kesempatan. Ia membuka gulungan terakhir dari Shenli yang dulu tidak digunakan, karena belum saatnya. Di dalamnya tertulis satu kalimat pendek, ditulis dengan tangan gemetar dan tinta keemasan. Jika dunia bisa membuat suara, maka jangan pernah jadikan suara itu tunggal. Shenluo melompat ke langit, menembus dimensi menuju tempat Ni Weishao berada. Di tangan kanannya Jiuhan, di tangan kirinya gulungan itu. Dunia mengikuti gerakannya, karena saat ini hanya dia yang memegang ingatan dunia tentang pilihan sejati. Pertarungan dimulai bukan dengan serangan, melainkan dengan kata-kata. Ni Weishao melayangkan kalimat. Semua kehendak membuat manusia bingung. Shenluo menjawab, tapi kebingungan adalah awal dari pemahaman. Ni Weishao membalas, penderitaan muncul dari terlalu banyak arah. Shenluo tersenyum dan berkata, maka dari itulah manusia belajar memilih arah mereka sendiri. Kata-kata itu bukan hanya debat, mereka adalah teknik, dan setiap kalimat Shenluo mengguncang naskah Ni Weishao. Akhirnya, Shenluo membuka gulungan Shenli dan menulis kalimat terakhir di sana, dengan darahnya sendiri. Biarkan dunia menulis dirinya sendiri, satu pilihan, satu jiwa, satu arah pada satu waktu. Tulisan itu menyala, lalu menyapu seluruh dimensi yang ditolak. Ni Weishao berteriak. Tubuhnya pecah menjadi ribuan fragmen, yang tersebar ke setiap celah dunia. Ia tidak hancur, tapi ia menjadi bagian dari kemungkinan, bukan penguasa tunggalnya. Shenluo kembali ke dunia utama. Tubuhnya lelah, tapi dunia kembali hidup. Suara kembali ada, pilihan kembali muncul. Dan ketika semua orang menatap langit, mereka tahu, dunia ini tak sempurna. Tapi untuk pertama kalinya, dunia ini milik mereka sendiri. Dunia pesta pertarungan, tak menunjukkan tanda-tanda kemenangan biasa. Tak ada pawai, tak ada bendera.
yang tersisa hanyalah keheningan ganjil seolah bumi pun sedang mencerna kenyataan bahwa ia telah menolak satu suara. Dan kini harus menampung jutaan suara setiap harinya. Di seluruh penjuru daratan Tianyuan, langit tampak lebih dalam, lebih luas, namun ketenangan itu hanya selubung tipis. Di baliknya, konflik-konflik baru mulai muncul, bukan dari niat jahat, tapi dari perbedaan pandangan yang semakin nyata. Di Sek Beihan, dua murid bertarung bukan karena dendam atau kompetisi, tapi karena perbedaan filosofi tentang apa itu kekuatan. Di kota awan timur, rakyat terpecah. Separuh ingin memilih pemimpin dengan suara bebas. Separuh lagi ingin kembali ke struktur lama yang lebih teratur. Di Gunung Suanyi, bahkan binatang buas mulai memiliki kehendak yang berbeda dari kawanan mereka. Kebebasan telah menjadi nyata, tapi kebebasan juga berat. Di ruang tengah Akademi Kemungkinan, Xiao Shenlu duduk dalam diam di hadapan altar kecil yang dibangun untuk mengenang Shen Li. Di belakangnya, Liu Xian berdiri dengan wajah bingung. "Aku tidak mengerti," kata Liu Xian lirih. "Kita menang, dunia bebas, tapi mengapa semuanya terasa lebih sulit dari sebelumnya?" Shenlu menatap mata anak itu, perlahan berkata, "Karena kau tidak lagi dipandu oleh tangan dari langit, kau berjalan sendiri sekarang, dan itu adalah perjalanan yang paling menakutkan dalam hidup makhluk manapun." Liu Xian menggigit bibirnya. "Apakah kita salah? Mungkin Ni Wei Shao ada benarnya, mungkin kita memang belum siap." Shenlu tak langsung menjawab. Ia berdiri, mengambil Jiu Heng dari dinding, dan membawanya ke halaman terbuka. Di sana, ratusan murid menunggu. "Dengar baik-baik," kata Shenlu lantang, "dunia baru ini bukan tentang merasa benar, bukan tentang siapa yang lebih bebas. Ini dunia yang terus salah dan terus belajar." Suasana hening, bahkan angin berhenti berhembus. Kalau kalian menunggu dunia yang damai, kalian menunggu utopia yang dibangun oleh tangan orang lain. Tapi kalau kalian siap berjuang, bukan melawan musuh, tapi melawan ketakutan dalam diri sendiri, maka kalian sedang berada di tempat yang benar. Di saat itu juga, langit kembali berubah, tapi kali ini bukan gelap, melainkan muncul titik-titik cahaya kecil seperti bintang. Setiap cahaya adalah pemikiran seseorang yang berani menulis jalannya sendiri. Namun, jauh di bawah tanah, di lorong ke-13 tanpa nama, yang dulunya digunakan untuk menyimpan pengetahuan terlarang dari sistem lama, bangkit satu entitas baru. Tak bertubuh, tak bernama. Ia bukan warisan Shen Li, bukan juga sisa Ni Wei Shao. Ia adalah sisa ketidaktahuan makhluk yang lahir karena dunia mulai percaya bahwa pilihan itu terlalu melelahkan. Namanya adalah He Wuxi, yang berarti diam dalam ketidaktahuan. Ia tak menyerang, ia hanya membisiki, "Bukankah lebih mudah jika kau tak tahu apa-apa? Bukankah damai jika kau tak harus berpikir setiap hari? Bukankah menyenangkan jika semuanya sudah ditentukan dan kau hanya tinggal menjalani?" Dan yang paling lemah mulai mendengarnya. Beberapa memilih tidak memilih, beberapa berhenti belajar, beberapa mulai menyembah entitas ini. Bukan karena takut, tapi karena lelah. Shenlu merasa perubahan itu. Jiu Heng bergetar. Ini lebih berbahaya dari Ni Wei Shao. Karena He Wuxi tidak memaksa, ia hanya membiarkan. Qin Ye-san datang membawa kabar buruk. 3 kota telah jatuh ke dalam keheningan total. Tak ada keputusan, tak ada pertanyaan, hanya pasrah total pada apapun yang terjadi. Murongxi mengangguk gelisah. Ketika tak ada lagi yang peduli pada pilihan, maka dunia akan hancur dari dalam. Shenlu memandang langit. Cahaya-cahaya tadi mulai meredup satu persatu. Jika Ni Wei Shao adalah ujian untuk membela kehendak, maka He Wuxi adalah ujian untuk merawatnya. Ia mengepalkan tangan. Kalau kita gagal di sini, maka seluruh dunia akan menjadi kuburan sunyi yang dipenuhi makhluk hidup tanpa kesadaran. Malam itu, di bawah bulan yang tampak pudar, Shenlu menulis surat dengan tinta merah. "Jika kalian masih merasa bingung, masih merasa takut, masih bertanya-tanya, apakah kalian benar? Maka kalian masih hidup, maka kalian masih memilih, dan itu berarti dunia belum kalah." Surat itu dikirim ke seluruh dunia dalam bentuk gulungan yang bisa terbaca oleh hati, bukan mata. Dan dari situ, suara-suara mulai bangkit lagi pelan, gemetar, tapi nyata. Satu murid menulis ulang sumpah sektenya. Seorang petani menanam 2 jenis padi, meski tak yakin mana yang lebih baik. Di seorang anak kecil memilih memelihara serigala daripada menjualnya ke pasar, dan setiap pilihan kecil itu
adalah senjata melawan Hehusi. Karena selama masih ada satu makhluk yang berani memutuskan sesuatu, maka dunia tak akan pernah sepenuhnya sunyi. Langit belum runtuh, tapi ia juga belum sepenuhnya bersin. Setelah pertarungan panjang antara kebebasan dan dominasi suara tunggal, dunia menghadapi musuh terakhir, bukan tirani, bukan kehendak jahat, tapi kesunyian yang dipilih sendiri. Di sebuah lembah tersembunyi yang dahulu adalah tempat latihan kultivator tingkat surgawi, kini hanya ada hening, burung tidak berkicau, angin tidak bertiup, dan di tengah-tengah itu duduk Hehusi, makhluk tanpa bentuk yang menjelma menjadi bayangan diam di balik setiap hati yang pasrah. Ia tak memerintah, ia tak memaksa, ia hanya membisikkan pelupa, tak perlu repot memilih. Toh semua akan berlalu, apa gunanya bertanya? Jika jawaban hanya menambah beban, setiap suara itu meresap ke dalam jiwa manusia yang lelah. Sekte-sekte mulai bubar, kota-kota menjadi bisu, anak-anak berhenti bertanya mengapa, dan dunia mulai kehilangan warna. Xiao Shenlu berdiri di atas gunung Tianhuo, tempat terakhir yang masih mempertahankan suara keberagaman. Ia melihat bintang-bintang padam satu demi satu, hanya tinggal segelintir cahaya yang mewakili mereka yang masih bertahan untuk hidup dengan kehendak sendiri. Di belakangnya, Liu Xian, yang kini telah tumbuh menjadi pemuda tangguh dengan mata tajam dan hati yang penuh konflik, bertanya, apakah kita kalah, Master Shenlu? Shenlu menggalang, perlahan, belum. Tapi jika malam ini lewat tanpa satu suara pun, maka besok dunia akan menjadi abadi dalam diam. Qin Ye-san datang membawa kabar buruk. Hehusi sudah mencapai samudera jiwa dunia. Jika dia menjangkau titik pusatnya, maka seluruh kehendak makhluk hidup akan tenang dan mati tanpa pernah disadari. Maka malam itu mereka berkumpul, Shenlu, Liu Xian, Qin Ye-san, Mu Rongxin, dan 200 suara terakhir yang masih bisa berbicara, bertanya, memilih, dan berdosa dengan sadar. Mereka tahu ini bukan pertempuran fisik, mereka tidak membawa senjata. Yang mereka bawa adalah kisah, kenangan, dan suara mereka sendiri. Shenlu mengambil gulungan terakhir yang belum ditulis, sebuah lembar kosong dari Penatianji yang hanya bisa diisi oleh suara kolektif seluruh dunia yang masih hidup, tapi lembar itu kosong, hanya bisa terisi jika suara-suara terakhir memilih untuk berbicara satu kali lagi. Jika kalian diam, kata Shenlu, maka dunia akan tetap ada, tapi kalian tak akan pernah tahu lagi rasanya membuat keputusan. Liu Xian menatap gulungan itu, lalu menuliskan satu kalimat pertama, aku ingin tetap merasakan takut. Karena itu berarti aku masih hidup. Lalu satu demi satu, orang-orang menulis, aku ingin salah, agar aku bisa belajar. Aku ingin ribut dengan orang tuaku, agar aku tahu siapa diriku. Aku ingin memilih jalan yang tak masuk akal. Karena aku ingin tahu apa yang ada di ujungnya. Aku ingin tertawa karena aku ingin menangis karena aku mau, bukan karena surga mengizinkan. Dan ketika suara ke-200 selesai ditulis, gulungan itu menyala. Cahayanya menembus langit dan bumi, menembus ruang tempat Hehusi duduk tenang. Dan untuk pertama kalinya, Hehusi terdiam, bukan karena ia ingin, tapi karena ia tak punya ruang lagi. Karena dunia tidak memilih diam, karena semua yang tersisa memilih untuk bicara. Tubuh Hehusi mulai retak, bukan karena dibunuh, tapi karena keberadaannya tak lagi diperlukan. Ia adalah hasil dari kelelahan, dan ketika dunia memutuskan bahwa kelelahan pun layak ditentang, maka ia pun lenyap. Bumi menghela napas, langit untuk pertama kalinya tidak memberi tanda apa-apa. Di tahun-tahun berikutnya, dunia tidak menjadi utopia, konflik tetap ada, perang kadang terjadi, keputusan buruk pun sering dibuat. Tapi setiap individu yang lahir tahu satu hal, aku boleh salah, tapi itu salahku sendiri. Di sebuah kota kecil yang tak tercatat dalam peta, seorang anak kecil bertanya kepada ibunya, "Ibu, mengapa langit tak punya aturan lagi?" Sang ibu tersenyum dan menjawab, "Karena aturan sekarang lahir dari setiap hati yang berani bicara." Dan di suatu puncak sunyi, seorang lelaki tua bernama Shenli membuka matanya untuk terakhir kali. Ia tersenyum, lalu menutup gulungan terakhir yang kini telah penuh tulisan dunia. Akhirnya, mereka memilih